butuh uangmu, aku gak butuh hartamu. Yang ku butuh hanya cintamu, setulus cintaku padamu. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kekayaanmu. Yang ku mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor. Aku gak perlu make upmu, aku gak perlu bajumu. Yang ku perlu isi dadamu, sepenuh kasihku padamu. Aku gak penting warna lipstikmu, aku gak penting perhiasanmu. Yang penting jujur hatimu, sejujurnya aku falling in love padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Tegawaru. Kalian selama seminggu ini mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sudah datang ke SMA Negeri 1 Tegawaru. Kalian akan dikenalkan bagaimana lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Tegawaru. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik ya. Kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian selama seminggu ini mengikuti MPLS-nya dengan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini tadi Bapak udah menayangkan slide lagu tentang korupsi dari Slang ya. Nah, dari penampilan tadi, video tadi, kalian bisa mengambil apa sih itu yang namanya korupsi. Nah, pada kesempatan ini Bapak di sini akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia supaya kalian tidak menjadi seorang koruptor atau seseorang yang melakukan tindak korupsi gitu. Terus juga kalian di sini akan dapat banyak ilmu, terus juga banyak pengalaman nanti dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkah pernahkah kalian mendengar apa itu arti kata korupsi? Coba dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sudah mendengar arti atau kata korupsi. Sudah jelas kan yang namanya korupsi, berarti dalam pikiran kalian sudah menunjukkan bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain. Selain merugikan orang lain juga, terus juga membuat orang lain sengsara. Terus korupsi itu adalah berhubungan dengan uang. Selain berhubungan dengan uang, juga dengan waktu, korupsi waktu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menanyakan slide bentuk,
penyebab, dan lainnya. Silahkan menyaksikan. Semangat pagi! Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima.
Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parcel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi. Semangat pagi! Strategi pemberantasan korupsi dan rencana aksi berantas korupsi. Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik kawung sedang berwarawiri. Akan tetapi, yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik kawung tadi. Becak-becak itu bertuliskan, bebas kolusi dan korupsi, korupsi sengsarakan rakyat, dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan KPK untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu, becak anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja, sistem yang rumit harus diperbaiki. Karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar.
Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem dengan cara dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita mulai berlatih untuk menjadi pribadi berintegritas. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh bangsa dan berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi diri yang berintegritas. Karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu. Setelah mempelajari modul ini, Anda akan lebih peduli, berani, semakin disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia. Setelah barusan melihat tayangan tentang pengertian bentuk, contoh kasus, dan penyebab korupsi, Bapak akan menjelaskan kembali pengertian korupsi yang sudah kalian lihat apa? Nah, ternyata pengertian korupsi di sini adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang. Nah, seseorang itu bentuk korupsi itu bukan hanya uang saja gitu kan yang harus diraih. Ternyata bukan uang saja, tetapi juga dalam jabatan. Korupsi dalam jabatan itu sangat banyak sekali, apalagi yang kita ketahui, ternyata pegawai aparatur negara, aparatur pemerintahan itu selalu tidak jauh dengan kata korupsi. Mereka sebagai suka dituduh sebagai tindak pelaku korupsi gitu kan. Ini mah uang negara selalu dikorupsikan gitu kan. Kalian suka bertanya-tanya, apalagi dalam berita itu korupsi tidak booming lagi kan. Kata-kata korupsi itu sering keluar dari aparatur pemerintahan negara gitu ya. Kalian mendengar kata korupsi, ternyata presiden korupsi, ini korupsi. Nah, setelah kalian mengerti arti korupsi kan, kalian juga bisa paham, bisa mengerti apa itu arti dari korupsi. Nah, kenapa setelah kalian sudah tahu, sudah jelas pengertian dari korupsi, di sini bentuk-bentuk korupsi itu ada 7. Yang pertama itu penyalahgunaan wewenang. Nah, maksud dari penyalahgunaan wewenang seperti ini, kalian itu sudah diberi kepercayaan, tapi kepercayaan tersebut kalian salah gunakan, sehingga kepercayaan tersebut kalian gunakan sebagai untuk mendapatkan keuntungan yang tadi yaitu untuk mendapatkan keuntungan status, jabatan, ataupun uang yang berlebihan. Terus yang kedua, bentuk dari anti korupsi itu adalah suap menyuap. Suap menyuap itu sudah terjadi di kalangan masyarakat atau kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temui. Misalkan kalau kalian pergian atau kalian
ditilang gitu sama Pak polisi. Nah, untuk memudahkan kalian supaya tidak harus mengikuti aturan-aturan penilangan, maka kalian memberikan sejumlah uang supaya kalian tidak masuk ke dalam tindak pidana. Terus yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan maksudnya itu kalian sudah mempunyai jabatan, tapi kalian itu punya kewenangan sehingga kalian itu bisa menindak bawahan kalian. Misalkan KM di sini, misalkan KM ketua murid di sini penyalahgunaan KM ya emang di sini bertindak sebagai mempunyai jabatan yang paling tinggi di antara kelas ini kan, sehingga kalian menyuruh teman kalian gitu kan, KM itu dengan seenaknya gitu kan, itu adalah penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Nah, di sini itu ada yang disebut dengan pungli. Pungli dalam artian kalian itu memajak, kalau istilah dalam bahasanya kalau di sekolah itu adalah memajak, meminta sejumlah uang gitu kan, diperas. Terus yang kelima ada perbuatan curang. Perbuatan curang itu sering dilakukan, yang sering ini misalkan kuli bangunan gitu. Kalau misalkan harus dibelikan pembangunan rumah atau pembangunan apapun, kalau misalkan dalam jumlah yang harus dibayarkan sekian rupiah ternyata dikurangin lagi. Misalkan pembelian semen itu 80.000, tapi kita membelinya semen yang biasa yang harganya 50.000 sehingga mempunyai untung 30.000. Nah, itu terjadi kecurangan. Yang keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan itu biasanya itu bertindak sebagai kita misalkan kalau misalkan mau membuat KTP itu kan harus memberikan sejumlah uang beberapa, tapi kita anggapnya gratis, padahal itu bukan gratis gitu ya, tapi kita hanya untuk memberikan jasa kita gitu ya, untuk mereka bepergian dalam memproses pembuatan tersebut. Yang ketujuh ada gratifikasi. Itu adalah sebagai pemberian hadiah, bentuk anti korupsi sebagai pemberian hadiah. Nih, kalau misalkan kita punya sesuatu, pingin punya tujuan sesuatu, itu dengan cara memberikan sesuatu lah, seperti kayak paket liburan, kayak parcel atau apa. Kalau misalkan ini contohnya, kamu misalkan nilainya jelek, terus kamu itu pingin nilainya bagus, misalkan kalian ke rumah bapak datang membawa bakakak atau membawa makanan atau apa. Nah, itu salah satu bentuk korupsi yang digunakan oleh kalian gitu ya, kalau misalkan itu. Nah, itu tidak boleh gitu kan. Nah, kenapa? Itu adalah 7 bentuk penyalahgunaan, bentuk-bentuk korupsi. Terus kenapa adanya korupsi, penyebabnya apa Pak? Nah, yang pertama itu keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan keempat ada pengungkapan. Yang pertama, kenapa Pak penyebabnya keserakahan? Biasanya orang yang korupsi itu selalu serakah, selalu kurang, tidak pernah cukup, itu selalu serakah, pingin semuanya, pingin menguasai semuanya. Terus yang kedua kesempatan, itu pas ada kesempatan atau ada peluang sehingga orang tersebut itu melakukan korupsi. Yang ketiga itu kebutuhan, seseorang melakukan korupsi itu karena terdorong oleh kebutuhan yang sangat berkurang atau kurang sekali gitu, sehingga mereka terdorong untuk melakukan korupsi itu karena adanya kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang keempat itu pengungkapan. Nanti setelah ini ada pengungkapan, kenapa kalian itu melakukan tindak korupsi, nanti itu mereka akan mengungkapkan kalau misalkan korupsi ini begini. Tapi selain itu juga penyebab dari korupsi itu ada 3 hal yang paling penting terjadi, yaitu yang pertama, mereka melakukan korupsi karena terpaksa ya, karena emang mereka ibaratnya ada atasan lagi yang harus mendorong mereka harus melakukan korupsi. Yang kedua itu ada memaksa kita yang harus melakukan korupsi itu karena kembali lagi tadi karenanya adanya kebutuhan. Yang ketiga itu dipaksa
bahwa kita itu harus melakukan korupsi itu karena emang dari bos kita itu harus melakukan korupsi sehingga kita menjadi ikut-ikutan melakukan korupsi. Udah tuh. Melihat video paparan yang menjelaskan tentang 9 nilai anti korupsi, kalian bisa menyebutkan satu persatu dari 9 nilai anti korupsi itu apa saja. Yang pertama, 9 nilai anti korupsi itu yang pertama ada kejujuran, ada kepedulian, ada kemandirian, ada kedisiplinan, yang kelima ada tanggung jawab, dan yang keenam ada kerja keras, yang ketujuh ada sederhana, yang kedelapan ada berani, dan yang kesembilan ada adil. Maka dari itu Bapak satu persatu kita akan kupas bahas, akan dijelaskan. Yang pertama itu ada kejujuran. 9 nilai anti korupsi yang pertama itu ada kejujuran, di mana kalian itu harus bersikap jujur. Jujur dalam artian kalian tidak berbohong. Contohnya misalkan kalian disuruh orang tua kalian atau disuruh oleh guru, misalkan kamu cek pergi ke warung, dikasih uang 10.000 untuk membeli kopi. Nah, harga kopi itu kalau di warung misalkan harganya 2.000, tapi sama kamu digandakan menjadi 5.000. Nah, itu kan sudah termasuk korupsi dan kamu itu tidak jujur. Itu contoh 9 nilai anti korupsi yang pertama, yang kejujuran. Makanya kalau misalkan siapa saja orang tua kalian atau guru yang menyuruh kalian untuk membelikan misalkan kopi yang tadi harganya 2.000, ya udah 2.000 saja, nggak usah ditambahin lagi, nggak usah dikorupsi lagi menjadi harganya menjadi 5.000. Jadi kalian itu harus punya sikap jujur. Yang kedua, ada nilai anti korupsi yang kedua, yaitu kepedulian. Kepedulian dalam artinya kalian harus mempunyai sikap peduli. Misalkan ada teman yang membuang sampah, terus sampahnya itu tidak ke tempat sampah. Kamu sebagai yang punya nilai anti korupsi, kamu harus berani menegur dan membuang sampah itu, memungutnya langsung dibuang ke tempat sampah. Itu kepedulian. Terus yang ketiga, kemandirian. Kemandirian dalam artian kamu kalau misalkan diberi tugas atau mengerjakan tugas, misalkan seorang guru masuk ke kelas untuk memberikan tugas, buka halaman sekian. Nah, kamu harus mengerjakannya secara mandiri, secara sendiri. Tidak harus bertanya-tanya atau mencontek kepada teman atau apa gitu. Jadi bertanya kepada teman, mereka kepada teman. Jadi kalian itu harus mandiri, mengerjakan sendiri dengan kemampuan sendiri. Yang keempat, disiplin. Nilai anti korupsi yang keempat itu kita sebagai pelajar kita harus disiplin. Meskipun kita terikat dengan aturan, tapi kita harus mengikuti dengan aturan yang ada atau yang dibuat oleh sekolah, sehingga timbullah
sikap disiplin tersebut. Contohnya, kita harus datang atau masuk kelas tepat pada waktunya setelah bel berbunyi. Yang kelima, rasa tanggung jawab. Nilai anti korupsi yang kelima, tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab sebagai pelajar. Kalau misalkan kita dikasih tugas, itu harus dikerjakan, jangan nanti gitu. Berarti kalau misalkan nanti itu tidak mempunyai sikap tanggung jawab. Kalau misalkan guru masih tugas, tanggung jawab, ya itu udah kayak tanggung jawab kalian, berarti kalian harus langsung mengerjakan dan tepat pada waktu yang ditentukan. Terus yang keenam, kerja keras. Kita tidak boleh mengeluh kalau misalkan ini tidak bisa mengerjakan. Kita harus cari terus sampai bisa. Jadi jangan mengeluh, jangan sampai putus asa. Yang namanya kerja keras, kita menemukan hasil dengan cara apapun, terus menerus mengulang terus supaya bisa, itu yang namanya kerja keras. Terus yang ketujuh, nilai anti korupsinya adalah sederhana. Sederhana dalam artian kita tidak berlebih-lebihan cara berpakaian, cara gaya hidup ataupun segala macam. Kita sederhana sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Terus yang kedelapan, nilai anti korupsi yang kedelapan itu berani. Kalau misalkan kalian punya unek-unek atau pertanyaan, biasanya kalau misalkan bapak nanya nih sama kalian, ada yang bertanya atau ada yang memberi pendapat, kalian suka diam. Kalian tidak mau mengungkapkan apa yang kalian utarakan gitu, atau yang kalian mau dipendapatkan gitu. Jadi kebanyakan kalian suka diam. Jadi kalau misalkan nilai anti korupsi yang ke-8 itu, kalian harus berani mengungkapkan pendapat kalian bahwa oh iya Pak, saya mau memberikan pendapat ini. Nah, berarti itu orang yang pemberani. Yang ke-9 itu kalian mempunyai sikap adil. Adil dalam artian kalian tidak membeda-bedakan teman kalian antara si kaya dan si miskin, atau cantik atau jelek, cakep atau buruk rupawan gitu. Kalian tidak membeda-bedakan atau ras, berarti kalian sama aja di dalam satu kelas ini atau di dalam sekolah ini, kalian sama, tidak ada pembedaan. Jadi kalian masih harus mempunyai sikap adil. Ya, di kesempatan kali ini saya bersama Daniar sudah akan memperkenalkan ini permainan semai. Dan juga sudah ada tamu-tamu cilik kita. Halo, selamat pagi dengan Naila ini? Najwa. Suaranya nanti bisa lebih keras ya. Sama Kak Vita. Agen Spark. Saya perempuan anti korupsi. Ini kalau udah begini, saya kan pria, jadi nggak boleh jadi agen Spark. Tapi kan harus menjadi bagian dari kita juga dong ya. Yes, berarti kita anti korupsi yang paling penting. Nah, ini ada satu permainan yang dikeluarkan oleh perempuan anti korupsi atau gimana? Oleh KPK ya, KPK. Boleh pinjamnya. Ayo, Naila sama Najwa main. Ajarin Om Bayu sampai Tante gimana cara mainnya. Coba siapa yang mau jelasin, Kita langsung ambil aja. Siapa yang mulai ambil duluan? Jadi satu di sini. Mau langsung lawan? Boleh langsung. Oke. Naila sama Kita Najwa lawan saja, ya? Om Bayu sama Tante. Sweet aja. Sweet. Oke. Kamu begitu. Beda mungkin zaman sweetnya. Oke. Menang ya. Menang berarti kita ambil putih dulu. Ya, betul. Jadi di sini hanya ada untuk kalau salah jawabnya kita ambil ini. Iya, Aduh, mudah-mudahan nggak. Ini berarti hukuman semua ya. Oke. Jadi di sini ada 2 kartu merah dan juga kartu putih begitu ya Kak Vita. Kemudian sini ada 9 nilai. Kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian. Lalu ini saya baca. Iya, baca pertanyaannya. Anto suka sekali main PlayStation. Sekarang dia tidak bisa main karena uang jajannya sudah habis. Ketika ibu menitipkan uang arisan untuk Bu RT padanya, Anto memakai uang itu untuk main PS. Apa yang dilakukan Anto tidak sesuai dengan nilai. Kita cocokkan. Taruh di nilai yang cocok dengan kasus ini. Salah satu aja. Nilai kejujuran. Betul. Ada wasitnya. Betul. Oke. Sekarang Naila. Banu terlambat bangun sehingga terlambat sampai sekolah. Ketika ditanya guru mengapa Banu terlambat, dia mengatakan baru dari dokter karena sakit. Apa yang dilakukan Banu tidak sesuai dengan nilai?
Betul. Iya. Wow, Hebat, ya, hebat. 9 nilai kita mencocokkan begitu ya, Iya, seperti Mbak itu. Vita. Iya, Nah ini betul. sebenarnya 9 nilai ini, apakah ini yang menggambarkan tentang seorang anti korupsi atau bagaimana sih? Jadi gini, kita melahirkan istilahnya permainan seperti ini supaya anak-anak itu belajar nilai-nilai moral anti korupsi. Jadi nanti kalau udah besar nanti, kan kita nggak tahu ya, mereka itu akan menjadi pejabat atau tokoh Ya. masyarakat. Amin, Nah itu ya. diharapkan, Orang-orang hebat pasti. diharapkan mereka sudah bisa mengetahui atau mempelajari nilai-nilai tersebut. Jadi semai ini tuh singkatan 9 nilai. 9 nilai. 9 nilai yang 9 sudah ada nilai yang tertera di akan sini. membentuk anak-anak kita untuk bisa anti korupsi ke depannya. Iya, betul. Umpama, betul. saya teruskan. Kalau saya salah nih, Iya. harusnya nilainya apa? Menilai apa? Ternyata saya taruh di keberanian, ternyata salah. Iya, Kemudian Apa konsekuensinya? saya harus ambil yang yang merah. Merah. Iya. Oke, coba dibaca Misalnya merah. hukumannya apa? nanti dulu yang susah-susah. Apakah lagu kebangsaan kita? Oh, Nanti nyanyikan lah. Nyanyi Waduh, dong, nyanyi. nyanyinya apa? 17 Agustus loh sekarang ya nggak, Mbak? iya sih coba. Ya, Indonesia Raya ya. Kemudian harus dinyanyikan begitu. begitu. Kalau nggak bisa, Ambil kartu merah lagi. ambil lagi kartu merahnya gitu. Sebutkan ibu kota negara kita, siapa gubernurnya saat ini? Wah, ini Oke, sih kita cocok harus sekali tahu ya. Ibu kan. kota negara kita itu Jakarta, gubernurnya Basuki Cahayapurnama. Jadi memang semua kalau misalnya salah, Permainannya ya. permainannya memang benar-benar mendidik Iya, si betul. Dan anak. ada pengetahuan umumnya. betul Hukumannya sekali. tidak aneh-aneh, tetapi Iya. menambah pengetahuan. Betul, Inilah betul. permainan semai ini. Senang nggak Najwa sama Naila mainin ini? Senang. Senang ya. Senang. Kalau main sama teman-teman atau ngajak ayah, ibu di rumah? Ngajak ayah sama ibu. Ayah sama ibu. Kalau udah bagian hukuman, ayah sama ibu sering salah nggak? Enggak. Enggak. Oh, hebat-hebat dong kayak ibunya ya. Iya, emang di sini kita mengajarkannya itu dengan cara yang mudah dan menyenangkan karena emang khusus untuk anak-anak menengah dasar istilahnya. Iya, ya. Kalau yang menengah atas lain lagi seperti Majo, Oh, Put-Put beda LK, lagi. ya Yuk, lain lagi Najwa sama permainannya. Naila duduk di kursi ya. Oke, Hmm. itu dia permainan. Ini bisa didapat di mana, Kak Vita? Kita kan kerjasama dengan KPK Ya. dan IPJ, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan kita menghubungi mereka. Oh begitu ya, mudah-mudahan ini bisa mudah diperoleh. Makin banyak sekolah-sekolah punya banyak permainan semai ini. Kalau perlu di PAUD atau apa Iya, gitu ya. iya. Pasti Jadi ada sesuai dengan jenjangnya makin ya. seru Oh main. iya, Vita Iya, berbeda-beda ya iya. setiap jenjang Iya, permainannya. Kayak tadi udah sedikit kilasan dari SD Boso Abina Insani itu kebetulan saya di sana juga jadi komitenya gitu. Itu dari SD sampai SMA kita udah ada edukasi Oke, seperti ini. gimana tanggapannya Kak Vita selama ini? Alhamdulillah ya mereka menanggapinya dengan baik sekali gitu, senang gitu kan. Apalagi guru-gurunya juga welcome gitu sama Ya. kita. Jadi santai aja sih kita, edukasinya juga jalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan ini bisa betul-betul tersebar dengan baik. Iya, insya Allah. Agen saya perempuan anti korupsi bisa terus mendampingi adik-adik seperti Naila sama Najwa tadi ya. Mudah-mudahan ini permainannya bisa dikenalin lagi sama teman-teman ya. Betul. Oh Jadi iya, yang emang menjadi tujuannya agen begitu. saya anti korupsinya juga semakin banyak ya. Insya Allah, seperti amin, itu. amin. Kaosnya cantik deh, coba berdiri satu. Coba. Tuh kaosnya semai ya. Ini kalau main begini memang harus pakai kaos ini apa enggak? Enggak. Enggak. Ya juga sih ya. Tapi lebih keren ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Najwa sama Naila sudah hadir. Kak Vita juga terima kasih. Sama-sama. Upaya yang baik ini mudah-mudahan bisa, saya berharap sekali ini bisa kemudian lebih banyak lagi sampai ke putra-putri kita. Betul, pengembangannya ya. Saling iya. lebih pendekatannya jadi lebih baik begitu ya. Kita Bayu harapkan tidak- seluruh lapisan masyarakat ya Ya. mengenal anti korupsi. Betul, gitu. anti korupsi Iya. bukan hanya dikatakan anti korupsi tapi tidak mengerti nilai-nilai sebenarnya anti korupsi Iya, itu betul, apa. Tapi dengan permainan semai ini jadi tahu begitu Iya, nilai-nilai yang harus ditanamkan untuk menjadi seorang anti korupsi. Dan dilatih sejak dini di usia Iya, mereka. Iya, betul. Kak Vita, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sukses untuk gerakannya ya. Iya. Setelah kita melihat video games tentang games anti korupsi barusan,
kalian bisa dicoba di rumah, terus juga bikin permainan-permainan dengan lawan permainan dan membuat pertanyaan sehingga mencakup nilai 9 anti korupsi yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, di rumah bisa dicoba dan juga mudah-mudahan dengan permainan ini kalian dapat menumbuhkan rasa anti korupsi dan kalian sebagai generasi penerus juga terus kalian sebagai warga negara Indonesia supaya negara kita aman dan maju tanpa korupsi. Kalian harus menumbuhkan jiwa anti korupsi dari sekarang, ditanamkan sejak sekarang ya. Apa yang udah Bapak paparkan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmunya yang bisa diambil oleh kalian, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terus juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti di masa depan. Untuk pemateri hari ini Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.